Salam Kongko Seni Kampung Semar. Sekarang berganti saya. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang persiapan pameran Pak Nazar. Ini saya nggak tahu saya ingin berbicara apa, akan tetapi di luar itu saya juga ingin membuat suatu interpretasi terhadap Pak Kris dan Pak Nazar, karena Pak Kris ini menulis tentang Pak Nazar, wah, ibaratnya kok seperti apa ya, batuk aja langsung menulis. Nah, ini sebenarnya di luar Pak Kris sendiri sebenarnya ada apa? Karena ini pameran tentang Nazar nih tiba-tiba Pak Kris itu kayak nubruk, dan saya juga bingung sendiri nih, yang ini belum selesai tapi sudah membuat planning yang begitu, ya terus terang saya juga sangat tertarik karena kok tiba-tiba Nazar gitu. Nazar itu adalah orang yang saya kagumi dan katakanlah banyak menginspirasi dalam karya-karya saya. Nah nih Pak Kris, sebenarnya awal mula Pak Kris ini tertarik kepada Nazar itu dari mana nih? Karena Pak Kris kan, Pak Nazar nih kok apa ya, ibaratnya kok bisa masuk secara kejiwaan ke dunia imajiner Pak Kris. Ya. Kira-kira apa? Gini, ceritanya sebenarnya menurut saya biasa ya. Saya melihat, saya juga belum pernah ketemu Pak Nazar. Saya melihat karya Pak Nazar tahun 97 ketika saya sekolah PTIK di Jakarta. Waktu itu saya memang senang melukis, jadi saya senang nonton pameran di TIM, Galeri Nasional. Suatu ketika saya nonton di TIM, waktu itu yang tadi saya ceritakan, lukisan bersama kalau nggak salah dengan Pak Mustika, ada Pak Rusli, ada Pak Umar Isfandi dan lain sebagainya. Di salah satu itu ada karya Pak Nazar. Saya melihat biasa-biasa aja, ya abstrak. Cuma saya hanya merasa aneh, ini Bapak ini siapa gitu, aneh gitu. Dan saya juga tahu lukisannya itu dari toko bukunya Mas Yusri Rizal Manual. Waktu itu kan bilang ini gambarnya, ini ada fotonya Pak Nazar jongkok kalau nggak salah. Nah, beliau bilang, tukunan Mas gitu. Teman saya kan nggak punya duit lah, duit. Lukisan nopo, saya ramudeng Mas, saya bilang gitu. Ini lukisan abstrak. Tapi akhirnya dibeli? Nggak juga, wong saya juga waktu itu ya ada duit. Saya pulang aja, dah. Cuman kalau ke situ masih ada lah gambarnya Pak Nazar gitu. Nah, suatu ketika lama sudah nggak pernah bahas. Cuman saya sekali tempo lihat ada bukunya Pak Nazar, ada apa. Cuman sekilas. Pada bulan Juni 2019, saya tiba-tiba kok kepengen, karena di Balai Budaya ada cerita Pak Nazar gitu, saya pengen nulis. Tulisan pertama saya, Rindu Nazar. Nah, saya nggak punya referensi, tulis aja apa yang saya tahu tentang Pak Nazar, sekilas saya tulis. Yang kedua, setelah itu, saya share di grup-grup, di mana-mana saya share, sama media online saya masukkan. Nah, saya juga kira-kira ya mungkin sebulan atau berapa, 2 minggu atau sampai sebulan, saya lupa. Saya nulis Nazar yang nyasar. Saya nggak tahu juga kalau referensi juga mungkin nggak ada, saya nggak pernah baca gitu. Pak Nazar ini ternyata dulu mau jadi insinyur dan nyasar jadi pelukis. Saya juga tidak tahu, cuman nulis saja ini kok Nazar ini kayaknya mirip-mirip dengan nyasar gitu ya. Nah, habis itu lupa, lama tidak pernah berpikir gitu. Terus pada saat pameran Pak Cokot nggak ada, pameran Pak IP juga nggak ada, sentuhan-sentuhan itu, pas mau persiapan pamerannya Pak Pramono, lah kok seperti mak beduduk grek gitu tuh, kayak bilang, saya seolah-olah dari batin saya bilang untuk mendalami pikir Nazar. Habis Pak Pram Nazar, saya bingung lah, saya blank. Makanya saya sharing ke Mas Joko, ke Mas Yuli, ya, Pak saya juga Aisyul. bingung kan. Nah, karena ini Pramono belum selesai, wah sudah mak beduduk Nazar, ya aduh. Saya juga, waduh ini mau gimana? Satu karya nggak punya, buku nggak ada. Akhirnya saya sharing ke teman-teman Jogja kemana gitu, cari referensi. Saya terus dapat surat-surat malam dari Mas Joko. Saya dapat buku Nazar oleh Nazar dari Mas Doni Bleru dari Jogja. Mulai dapat elegi artistik tentang Nazar, tentang seni Nazar. Nah, saya mulai baca. Dan ketika saya ada dorongan untuk menulis Nazar atau mempelajari dan mendalami Nazar, maka semua di media sosial saya download, saya print, saya baca, karpe piye. Nah, ternyata memang ada banyak hal yang saya setelah membaca. Bahkan saya ini
sampai hari ini nih kalau melilir tidur malam atau setiap hari itu nggak mikir nazar, iso turu lek. Wah, sudah Itu merasuk. Kayaknya itu saya kayak ya semuanya setiap hari. Dan saya seperti Pak Nazar itu entah lewat siapa, entah lewat orang atau apa, membeli satu kalimat tentang nazar. Misalnya begini, beliau mengatakan seni itu melukis jiwa. Ya udah pikir sendiri. Dan seni bukan untuk apa namanya boleh dikatakan merupakan suatu dialog misalnya. Ya sudah cari sendiri. Jadi kalimat-kalimat itu misalnya sampai Seperti pancingan. ya pancingan. Saya bisa mencoba membuat suatu apa namanya ya kesimpulan benang merahnya Pak Nazar itu kira-kira yang pertama adalah Pak Nazar memang ingin mendalami jiwa orang yang menderita. Jadi beliau mendalami orang yang menderita. Dua, beliau memang mengatakan saya memilih menjadi pelukis, menjadi seniman, bukan kesia-siaan. Ini jalan hidup saya. Dan beliau nggak mempedulikan dengan laku, orang senang, nggak ada. Tapi beliau punya keyakinan nanti akan ada orang yang satu frekuensi dengan saya. Nah, beliau sendiri membuat sesuatu menggambar bukan pada raga, tapi pada jiwa. Pada dimensi ketika hasil kontemplasi yang beliau sampaikan dalam bentuk, dalam warna, yang mungkin orang lain pusing melihatnya. Tapi beliau percaya nanti suatu ketika. Nah, dengan hal ini beliau memproklamirkan dengan 3 non estetik, non teknis, non apa konsep. Wah, ribut toh. Menjadi kredo itu ya, menjadi kredo. Kredonya Nazar. Nazar. Dan ternyata ini juga banyak pengikut. Nazar menginspirasi. Jadi Nazar waktu itu walaupun kontroversial tetap menginspirasi. Bahkan mungkin orang ngomong ya, mungkin orangnya nyebeli, tapi ngangeni, ingin ada sesuatu yang baru. Dan Pak Nazar ketika mengajar, beliau tidak ingin mengajar kayak di kelas, orang nanti terlambat masuk kelas. Tapi beliau mengatakan, saya lebih dengan spirit kesanggaran. Tidak ada batas ruang waktu. Guru itu yo ngancani, yo ngandani, yo ngajari, nek perlu bayari. Karena guru ini yang harus juga menstimuli, membangkitkan, menularkan, menjadi seniman, menjadi pelukis, bukan menjadi sarjana seni. Walaupun konsep dan teori itu juga penting. Pak Nazar tidak menafikan itu, karena beliau juga belajar. Beliau mempelajari tentang Gauguin, mempelajari tentang Van Gogh, mempelajari Rembrandt, bahkan mempelajari yang lain. Betul. Karena ini spirit. Jadi memang bukan berarti tidak belajar. Pak Nazar itu pembelajar. Dan Pak Nazar itu mengatakan, berkesenian bukan untuk cari makan. Karena mencari makan ya cari makan, berkesenian. Ketika memamerkan ini bukan membangun pasar, tapi mendialogkan dengan publik. Bahkan seringkali orang menceritakan atau membahas, Pak Nazar itu kadang-kadang lukisannya jejer sendiri, disawang sendiri, diapresiasi. Itu ada suatu kepuasan jiwa yang disampaikan, yang dihayati. Bahkan mungkin teman-temannya, sahabatnya mengatakan gini, kalau saya baca Pak Ayib yang ceritakan, memilih objek itu juga aneh, nggak umum. Ya. Tapi apa yang aneh dan tidak umum itu di tangan Pak Nazar, oke, enak-enak aja gitu loh. Nah, satu lagi, Pak Nazar ini menanamkan spirit itu menjadi guru, tidak ingin mendominasi dan dominan, tidak ingin menciptakan muridnya pikirannya kotak-kotak atau bulat-bulat seperti Pak Nazar, tidak. Tapi ingin muridnya menemukan sendiri. Dan Pak Nazar sangat mengagumi Soejoyono, walaupun ketika awalnya masuk sanggarnya Pak Soejoyono, Kyai Bungka Sidoso waktu itu dikatakan tidak berbakat. Suruh pulang, tapi coba lagi. Lah, ini setelah berbakat, coba lagi, sampai akhirnya, ya saya terserah. Nah, disitulah Pak Nazar punya prinsip. Beliau berani menembus tembok sekat bakat atau tidak bakat. Ya. Nah, ini artinya proses. Dan beliau mengajarkan melukis dari dalam. Karena ada kecintaan, bukan karena orang lain, bukan pamrih pasar, bukan pamrih laut, tapi dari dalam. Itu istilahnya kalau orang Jawa ya geteh lah gitulah. Nah, ini yang dilakukan Pak Nazar sendiri, beliau sampai seolah-olah begini. Orang hanya ingin ikut-ikutan. Mungkin juga Pak Nazar tahu, orang mengapresiasi Pak Nazar itu mulutnya aja. Faktanya beliau sampai ya terkapar-kapar. Jadi banyak ditipu, bahkan lukisan dikasih-kasih kan. Tapi beliau tidak peduli. Dan ternyata memang beliau menorehkan sesuatu yang luar biasa dan menjadi maestro, dan dikatakan tonggak dan bahkan dikatakan martir tadi. Jadi ini yang ingin saya ceritakan
bahwa saya bukan mau cerita klenik, tapi bahkan kadang-kadang saya tidur itu di sebelah saya itu seperti ada orang tua jongkok, tidak ada depan-depan, sebelahnya ngomong aja, paling 2-3 kalimat hilang. Nah, saya suruh ilusi Pak Nasar atau ya nggak tahu, saya itu sendiri kan kalau tidur kan juga sambil rengek-rengek gitu ya, liar-liar. Bahkan saya masih bangun. Menulis tentang Nasar bukan mudah. Saya akui tidak mudah. Jari saya sakit semua. Mata saya banyak juga sekali yang dituliskan Pak Kris ini. Ya ngantuk, karena melawan ngantuknya. Bahkan kemarin saya mau mencoba membuat dialog dengan Nasar dalam bentuk lukisan, baru ngaduk cat saya sudah ngantuk. Sudah seperti diajak tidur. Itu mungkin suatu spirit untuk melatih saya mengalahkan dirinya, mengalahkan diri kita. Nah, setelah lukis, tidak lama saya ngelukis, 20 menit. Setelah itu tidurnya 3 jam. Bisa bayangkan, ngelukis 20 menit, tidurnya 3 jam. Karena mungkin ya itulah, berkali-kali setiap saat teng gitu, harus bangun, tulis. Kalau enggak ya nggak bisa tidur lagi. Jadi, saya menceritakan ke teman-teman ini bukan ingin cerita yang anak-anak ajaib, enggak. Tapi saya ingin juga mencoba bahwa ada suatu spirit. Karena berkesenian, saya sendiri punya profesi yang bukan semata-mata menjadi pelukis, tapi karena kecintaan saya sebagai orang yang punya hobi, maka mungkin ketika, ya saya nggak ngerti ya, ini hanya gerabang-gerabang saya, mungkin Pak Nasar ini kasihan sama saya, ini bocah ini kok ngelukis jiwa terus, karena kan selama hampir 5 tahun ini saya melukis jiwa terus, ini kok kayak ngelukis jiwa terus ini, nah mungkin, tapi saya nggak tahu, saya nggak berani tanya sendiri, karena saya terserah lah. Biar aja beliau mau nangkep apa saja, monggo saja. Yang jelas memang Pak Nasar sekarang sudah tidak ada. Nah itulah seniman atau seniman, bahwa ketika beliau sudah tidak ada, seniman itu benar-benar membangkitkan roh-roh yang taruhlah katakan roh-roh itu tidak ada, akan tetapi mampu menginspirasi. Merindukan kita. Pak Nasar kembali. Ya, jadi betul. Itulah Pak, mungkin ya. Kita bilang. Orang itu kalau ada kan biasa aja, kampret juga. Jadi Pak Nasar ini sebenarnya tetap hidup. Beliau itu tetap ada dan beliau tetap mencintai masalah seninya. Saya juga blank, masalah pengetahuan, masalah karya nggak ada. Tapi ada satu yang dikatakan, kalau kamu punya niat pasti ada jalan. Nah itu saya juga mumet kan. Ini gendeng ya kan gitu. Saya cerita, maka ketika bicara sama teman-teman, saya selalu mulai podcast, mulai dialog, maka model akan ketemu. Sehingga oh inilah gitu ya, kayak semacam TikTok gitu bentuknya, karena saya tidak mau ya kita dari awal untuk memamerkan Cokot, memamerkan Pak IP, memamerkan Pak Pram, ini semua seperti bedunduk begitu aja. Saya nggak tahu lah, mudah-mudahan habis ini kita mungkin agak rodo tarik nafas dulu karena ini sepertinya belum tentu, sebab Pak Nasar ini ketika Pak Nasar kita pamerkan justru akan menjadi hal yang lebih luar biasa ke depan. Ya, saya setuju Mas. Jadi gini, sebenarnya ketika mempelajari Pak Nasar, kita harus mempelajari Khairil Anwar, betul. Harus mempelajari Ayib Rusidi, harus mempelajari Usman Effendi, harus mempelajari Rusli, Zaini, dan juga sahabat Tresno Sumarjo, atau bahkan mempelajari sendiri Balai Budaya dan tim. Ya. Serta IKJ. Pak Putu Wijaya juga pernah. Nah, Pak Putu Wijaya, Pak Darus bersama dengan ada Pak Nafi. Ya. Kita juga banyak orang yang mungkin waktunya mepet, belum sempat kita podcast gitu ya, tapi setidaknya memang ini model semacam sel yang memecah terus, jadi supaya ini tetap hidup. Ya saya nggak tahu lah, biar aja ngalir bagaimana. Ini petunjuk-petunjuknya ini mau jalan seperti apa. Petunjuknya dari sesuatu yang imajiner ya, karena Pak Kris juga seorang seniman, tentunya imajiner itu sudah tidak asing lagi. Nah Pak Kris, saya juga sebenarnya bingung tentang menampilkan Nasar ini, sebab akan tetapi sekaligus saya bersyukur gitu ketika Pak Kris mengatakan, wah yuk kita menginterpretasikan Pak Nasar itu, ya saya sempat terkejut gitu. Wah ini Pak Nasar ini kan jelas sekali sangat minim literasinya, sangat minim dan sulit dicari karyanya. Kalau boleh ngendi gitu. Gresek itu susah. Kan repot gitu. Ya karena ketika Pak Nasar beberapa tahun lalu ya, ketika saya lupa tahunnya, ketika akan taruhlah akan diangkat atau istilahnya diangkat ke publik ya, pewacanaannya dan lain sebagainya, seperti tulisan Pak Agus Darmawan itu kan mencoba untuk mengangkat Pak Nasar, walaupun ya tidak terdengar gaungnya, tetap kita agak samar-samar, tetapi ketika nanti Pak Kris
memamerkan Pak Nasar ini tentunya kita kan punya harapan ya. Sebab Pak Nasar juga nggak gampang berdialog dengan orang lain. Ketika ngajar pun di IKJ, jadi beliau mundur saya karena beda prinsip. Mas gitu. Joko, kita bukan untuk pasar, bukan untuk mengangkat. Pak Nasar sudah besar, biar saja. Pak Nasar mungkin menangis kalau kita punya pamrih. Kita tulus-tulus sajalah, bodoh amat yang mau jadi seperti apa. Karena saya hanya ingin menyampaikan generasi muda atau kita ini yang masih diberi kesempatan untuk punya hobi melukis, untuk bisa mengapresiasi para maestro kita. Nasar-nasar yang lain menurut saya di Indonesia sangat banyak yang mungkin terlupakan. Kadang-kadang mereka bukan kasta tinggi di dalam seni budaya, bukan doro-doro kelas atas yang bertengger di galeri-galeri atau tempat terhormat, tapi justru itulah pejuang-pejuang peradaban, pejuang-pejuang untuk kemanusiaan. Kayak kemarin Pak Moses misalnya, nanti ada lagi Pak Kumpul, ada banyak lagi yang lain. Yang mungkin saya juga pernah melihat ada Pak Ratmoyo di Magelang, di Mendut, di Jogja, ada yang banyak hal yang orang-orang sangat luar biasa. Belum komikus-komikus yang lainnya, belum ilustrator. Dan kita ini kadang-kadang satu, spirit saya hanya ingin membuat literasi. Karena bangsa ini besar karena dibangun dari pilar-pilar peradabannya. Karena ini yang humanis. Kita seringkali lupa hanya ekonomi, tapi lupa dengan pendekatan seni budaya. Itu Mas, jadi saya nggak peduli lah orang mau kolektor, saya nggak urusan karena saya tidak paham dan ya mungkin dunia saya bukan ke sana. Saya sendiri juga bukan kolektor, tapi saya merasakan saya ngalap berkah. Ngalap berkah itu ya kalau orang punya jimat biasanya punya keris, tapi saya punya karya orang-orang yang senior yang saya hormati. Walaupun suwe-suwe ya enggak apa-apalah, karena itu ada spirit, ada jiwa yang membangun dan menguatkan saya untuk berseni. Ngalap berkah melalui seni ini benar-benar sakti ya. Karena seni budaya kita ini memang kurang untuk diapresiasi. Seni budaya padahal kita super ini, power seni budaya benar-benar menjadi kekuatan pilar bangsa Indonesia. Nah, yang jelas mungkin Pak Kris ada pesan yang mungkin ya itu tadi, karena Pak Kris itu benar-benar mendalami tentang Pak Nasar untuk bisa diapresiasi ke publik, dan nanti juga akan ada literasi-literasi yang penulisnya cukup banyak, mungkin bisa menginspirasi anak-anak cucu kita. Kira-kira apa Pak Kris? Saya ingin menjawab juga kan Pak Nasar menulis kepada kawanku yang tak ku kenal. Maka saya juga membuat surat, nanti kumpulan tulisan saya akan mungkin saya kumpulkan kalau sempat atau saya bisa, saya kumpulkan dalam surat kepada Nasar yang tak ku kenal. Wah, ini menarik ini. Jadi saya juga nggak kenal, tapi saya balas suratnya. Karena beliau nulis surat kepada kawanku yang tak kenal, maka saya balas suratku kepada Nasar yang tak ku kenal juga. Baik, memang baik. Jadi betul kata Pak Nasar bahwa seni benar-benar mampu menginspirasi manusia, mampu menginspirasi manusia pada peradabannya. Jadi memang Pak Nasar ini sebagai simbol peradaban ya, taruhlah sebagai simbol peradaban yang mampu untuk menjadi maestro seniman Indonesia. Ya, ini semoga kita semua mampu mengilhami karya-karya Pak Nasar nanti.